Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana kalau kalian ingat, Koni Bakri, soulmate dari Hasto, itu mengatakan bahwa dia memiliki bukti keterlibatan Ibu Iriana Jokowi dengan skandal korupsi di Indonesia, teman-teman. Ya, gimana ya? Saya tidak pernah percaya sih dengan Hasto, teman-teman. Dan ternyata Pak Jokowi sudah merespon apa yang disampaikan oleh Koni Bakri. Selain itu, ada juga Pak Bahlil yang sepertinya mempermalukan Hasto ya, menyentil Hasto dengan gimmick-gimmick politik, drama-drama politik yang selalu dimainkan olehnya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jangan salah, of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik? Kan juga. Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Oke. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan apa acur-acuran? Sampai dinotariskan loh. Lucu juga orang-orang ini, teman-teman ya. Ada statement soal akan menunjukkan bukti skandal yang melibatkan keluarga Pak Jokowi. Mungkin ada tanggapan Pak? Mungkin jenengan menunggu atau gimana? Apakah? Nggak mau apa? Menunggu bukti-buktinya gitu. Nggak mau apa? Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja. Biasa. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu. Ya, kan biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, Betul. dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu. Komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikomplitin aja. Santai banget Pak Jokowi ya. Luar Ya, biasa. itu kan pola-pola seperti itu, menyebarkan video, informasi kepada masyarakat. Itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau mau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel. Yang disenangi rakyat juga. Ya. Yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih. Ya kan? Ya. Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, ya saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Banyak banget kayaknya. Nah kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Emang KPK nggak punya? Kalau bicara soal video, bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap. Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain. Waduh. Nah ini kan merusak. Ya kan? Bisa setiap hari ada tokoh PDIP yang ditangkap KPK nanti. Jadi tersangka. Ya kan? Kecuali partai ini semua elitnya, figurnya bersih. Bersih ya. Itu lain cerita. Ya kan? Ya. Jadi menurut saya ya sudah, jangan mengajak perang. Nggak percaya ke institusi hukum, kasih ke presiden. Nah presiden dia proses. Panggil KPK, panggil Jaksa Agung, polisi proses nih. Gitu caranya. Jangan ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh saya sedih lihat loh. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Kedua, sporadis. Ketiga, panik. Panik berarti Hasto panik. Partai Golkar juga banyak ada kadernya yang
kena. Mohon maaf ya, kami prihatin, kami sayang. Kami punya ketua Golkar di Bengkulu, surveinya itu tinggi. Tapi kemudian terjadi musibah. Ada musibah, ketua kami Pak Rohidin Tersangka. ya kami prihatin, kami sayang betul abang kami ini. Tapi apa boleh buat, ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu. Menghormati. Apa partai Golkar membawa-bawa siapa, menyalahkan siapa? Kan enggak. Jadi kita berpartai ini juga harus fair. Jangan sakitnya di kepala, garunya di perut. Apakah Golkar menyalahkan siapa? Enggak ada. Jadi kami tidak bermaksud mengatakan ke yang lain, tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, ya wallahu alam bisawab. Masa orang rasa gue harus larang? Iya. Gitu kan? Tapi kami hanya melakukan otokritik ke dalam bahwa ada kader partai kami yang memang pada saat pilkada kemarin harusnya dia menang. Surveinya tinggi, 70% lebih. Kemudian kena musibah. Kami nggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan presiden A, atau mantan presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Nggak ada itu kita salah-salahkan. Atau merasa dikerjain, nggak juga. Golkar memang sudah dewasa ya dalam berpolitik. Jadi maksud saya, Mboh berpikirnya itu yang objektif aja lah. Dan kita menghargai, Golkar menghargai proses-proses yang ada, proses hukum yang ada. Ya, Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi ketua umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, itu ide itu tidak pernah Presiden waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin Muhtadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba deh dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya. Tolong. Pak Hasto bilang punya bukti dan layak jadi barang bukti. Saya mau nanya ini ke Mas Hendar Sam. Harusnya bagaimana nih Pak Hasto dan juga PDIP kalau punya barang bukti, kenapa tidak diberikan ke penegak hukum saja? Betul. Serahkan Iya, aja ya. itu yang kita sayangkan. Harusnya nggak harus ngomong, ya nggak harus tanpa saywar seperti itu, langsung laporkan saja itu ke KPK. Kan laporkan saja itu ke kejaksaan, laporkan saja itu ke kepolisian, baru kemudian ngomong. Jadi kan ini seolah-olah ada saywar di sini kan. Jadi bentuk perlawanan itu nggak tulus, kita lihat itu loh. Sedangkan kalau kita mau, ini kepentingan pemberantasan korupsi itu adalah kepentingan bangsa dan negara. Untuk supaya kita bagaimana caranya, salah satunya itu untuk mengembalikan hasil korupsi, bukan kepentingan dari satu golongan saja, bukan kepentingan dari PDIP saja, bukan kepentingan dari Pak Hasto saja, Mas Hasto saja. Jadi ini kan seolah-olah kepentingan Mas Hasto saja, karena udah tetapkan jadi tersangka, kemudian timbul seperti ini kan. Nggak mungkin dalam jangka waktu 10 tahun, beliau nggak tahu apa-apa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, baru beliau tahu. Itu nggak mungkin. Makanya saya bilang itu, ya kan ada dugaan
obstruction of justice, menghalangi penyidikan, menyembunyikan suatu tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap hal tersebut. Betul. Belum lagi kalau ini cuma gertak sambel. Kalau gertak Apalagi- sambel kena lagi nanti dengan undang-undang ITE. Apalagi hanya Walaupun pasal Dirty 14 dan Jilid pasal 2 ya 15 undang-undang 1 tahun 1946 tentang tindak pidana itu sudah dihapuskan oleh MK, tapi undang-undang ITE tentang penyebaran hoax ini masih berlaku. Nah ini kan jadi dilema sendiri. Kalau tidak dilakukan, maka kan berlaku undang-undang ITE ya kepada Mas Hasto. Karena udah menyebarkan berita bohong, hoax tentang adanya dugaan tindak pidana kan seperti itu, tapi tidak melaporkan. Jadi ini yang saya sebenarnya menyayangkan. Tim hukumnya harusnya memberikan pengetahuan bahwa apa dalam melakukan suatu statement ini kisi-kisi ini ya. Saya praktisi hukum, saya tahu persis. Harusnya sudah kena dengan pasal pencemaran nama baik. Kalau yang dituju adalah Pak Jokowi. Karena Cuma apa? Pak Belum Jokowi dilakukan nggak upaya pernah ini hukum kan. terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau mau itu dilakukan upaya hukum terlebih dahulu, baru kemudian ngomong ke publik. Nah, punya landasan, punya legal standing untuk melakukan. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi ruang terbuka, ya, yang bisa jadi kita melihatnya apakah tim hukum tidak bekerja, tidak menasihati Mas Hasto, atau memang ini sengaja untuk membuka ruang untuk itu. Oke, Kita kan Mas nggak Hendarman. adil dari sisi politik. Saya tangkap poinnya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Sangat menarik ya, bagaimana gertakan-gertakan sambal yang dilontarkan oleh Hasto, Koni Bakri. Ya mungkin mereka berdua soulmate ya. Ya saya menduga teman-teman ya, karena kondisi ini sama seperti kejadian ketika munculnya Dirty Vote. Semua orang, para pembenci, anak abah, anak baterai lobet mengatakan bahwa wah ini ada bukti kecurangan, bukti valid, bukti otentik, ada penggelembungan, ada penggunaan aparat, penggunaan ASN, penggunaan kepala desa, bansos dan segala macam, PJ gubernur, bupati digunakan semuanya. Tapi ya itu hanya reaction teman-teman. Dia hanya nyomot dari berita-berita, dia hanya nyomot dari potongan-potongan video, terus menganalisis sendiri, menyimpulkan sendiri. Ya saya pikir hal ini juga yang akan terjadi di gertakan-gertakan sambal Hasto dan juga Koni Bakri teman-teman. Dan saya pernah mendengarkan Mahfud MD mengatakan bahwa Pak Jokowi itu susah dicari salahnya. Karena apa? Keluarganya tidak ada yang bermain bisnis dan memanfaatkan jabatan bapaknya untuk berbisnis. Nah ini diungkapkan oleh Mahfud MD sendiri teman-teman. Pak Jokowi itu susah dicari salahnya. Dan ada video yang mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi memang mau memperkaya diri, sudah lama dia memperkaya diri teman-teman. Dia bisa saja mengambil keuntungan dari larangan ekspor Uni Eropa terkait dengan nikel dan segala macam. Dia kan bisa saja kong kali kong dengan Eropa, kong kali kong dengan China. Tapi Pak Jokowi tetap teguh dengan pendiriannya bahwa kita harus hilirisasi. Semua sumber daya alam kita harus diolah di Indonesia, kemudian kita ekspor dengan harga yang berkali-kali lipat. Tidak ekspor bahan mentah. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana beliau sebenarnya belakangan ini banyak digugat oleh Uni Eropa, diserang Uni Eropa karena kebijakan-kebijakan beliau yang merugikan Uni Eropa dan Barat. Ya ini kan sesuatu yang ironi teman-teman. Presiden yang dicintai rakyat tapi dibenci oleh dunia luar. Ya saya pikir ya gertakan-gertakan Koni dan Hasto ini ya gertakan sambal teman-teman. Tong kosong nyaring bunyinya. Seperti yang dikatakan oleh Bang Zulfalminan tadi. Beliau malu loh melihat sikap kekanak-kanakan yang terus dipertontonkan oleh Hasto dan segala macam. Dan bagaimana juga tadi kita mendengarkan sedikit semprotan-semprotan halus dari Bahlil kepada Hasto yang terus menuduh Pak Jokowi 3 periode, padahal yang menghembuskan itu adalah Bahlil. Ini kan pengakuan langsung dari pelaku teman-teman, pelaku orang yang mengatakan langsung isu 3 periode itu. Tapi yang dituduh selalu Pak Jokowi. Nah ini kan ya itulah teman-teman, saya bingung melihat orang-orang ini ya. Dan banyak juga yang percaya gitu, yang menanti-nanti gitu ya kan. Ya saya pikir
Kenapa filenya itu tidak dibuka ke publik, tidak dilaporkan? Karena ya bukan bukti kuat, hanya asumsi-asumsi, sama seperti Dirty Vote. Balik lagi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.